Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nursenja, NIM 122170019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya dengan judul Pengembangan Konsep Optimalisasi Keandalan PT PJB ICOR pada soket, Sistem Pengoptimuman Keandalan dan Efisiensi Terintegrasi dengan menggunakan metode blok diagram. Studi kasus ini saya ambil pada PT Pembangkitan Jawa Bali atau PJB Surabaya. Yang saya hormati, dosen pembimbing saya, Bapak Ahmad Musin, STMT. Sebelum kita memasuki pembahasan inti, perkenankan saya untuk mempresentasikan gambaran umum perusahaan PT PJB. Yang pertama, visi dan misi PT PJB Surabaya. Visi PT PJB Surabaya itu menjadi perusahaan terpercaya dalam bisnis pembangkitan terintegrasi dengan standar kelas dunia. Dengan misinya yaitu yang pertama, memberi solusi dan nilai tambah dalam bisnis pembangkitan terintegrasi untuk menjaga kedaulatan listrik nasional. Yang kedua, menjalankan bisnis pembangkitan secara berkualitas, berdaya saing, dan ramah lingkungan. Dan yang ketiga, mengembangkan kompetensi dan produktivitas human capital untuk pertumbuhan yang berkesinambungan. Kemudian, untuk lokasi perusahaan PT PJB Surabaya terletak di Jalan Ketintang Baru nomor 11, Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Untuk sistem produksi yang dilakukan oleh PT PJB Surabaya, PT PJB Surabaya merupakan anak perusahaan dari PT PLN Persero. Jadi, terdapat beberapa macam unit pembangkit seperti PLTA, PLTG, PLTU, dan PLTGU. Untuk PJB sendiri akan mengambil bahan baku dari pemasok ataupun dari perusahaan lainnya yang akan disalurkan ke pembangkit-pembangkit yang ada di seluruh Indonesia. Setelah bahan baku tersebut diolah menjadi energi listrik, maka pihak PLN atau pihak PJB akan menyalurkan energi listrik tersebut ditransmisikan ke dalam PLN distribusi yang ada di masing-masing daerah. Setelah itu baru disalurkan ke masing-masing pelanggan seperti pabrik, kantor, perumahan, gedung, dan lain sebagainya. Untuk produksi sendiri, PT PJB mempercayakan kepada pemasok bahan baku ataupun dari sumber daya alam. Untuk pengendalian kualitas yang dilakukan oleh PT PJB di unit pembangkit dilakukan mulai dari bahan baku. Jadi untuk bahan bakunya sendiri PT PJB memastikan sesuai dengan standar seperti batu bara, gas-gas lainnya itu harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh PT PJB. Lalu masuk ke dalam proses produksi, di mana proses produksi ini dilakukannya pengolahan dari bahan baku menjadi energi listrik sendiri untuk menghasilkan suatu produk. Nah, untuk produk itu sendiri berupa energi listrik sebelum disalurkan atau ditampung di daya tampung di PT PJB itu harus sesuai dengan tegangan yang telah ditentukan oleh pihak PT PJB. Kemudian untuk keselamatan kerja, untuk kebijakan PJB dalam mengimplementasikan SMK 3 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengenai implementasi SMK 3, pengelolaan K3 di PJB mengacu pada SK Direksi Nomor 049/020/DIR/2012 tentang kebijakan lingkungan dan K3. Untuk K3 sendiri, di perusahaan maupun di unit pembangkit, PT PJB telah menerapkan SMK 3 yang cukup baik, di mana saya pribadi selaku mahasiswa yang kerja praktek di tempat perusahaan PT PJB diberitahukan terlebih dahulu bagaimana apabila terjadi kecelakaan kerja, bagaimana apabila terjadi bencana alam, dan sebagainya. Kemudian untuk pengolahan limbah juga terdapat beberapa proses seperti mulai dari daur ulang, penggunaan kembali,
apabila ada limbah yang dihasilkan dan bisa digunakan kembali, itu digunakan oleh pihak PJB. Dan dalam segi kesehatan, pihak PJB juga menerapkan seperti menjaga lingkungan, lalu juga menjaga kesehatan dari segi karyawan maupun lingkungan sekitarnya. Untuk organisasi dan manajemen perusahaan, berikut ini merupakan struktur organisasi dari PT Pembangkitan Jawa Bali atau PJB Surabaya. Ini merupakan struktur organisasi secara umum. Kebetulan saya diberi kesempatan untuk menempati di bidang engineering pada saat saya melakukan kerja praktek. Pada saat saya kerja praktek, saya juga libatkan dalam hal daily meeting, lalu kegiatan-kegiatan seperti adanya pelatihan, terus juga untuk mengasah kemampuan saya, terus juga untuk menggunakan fasilitas yang ada, dan ikut serta dalam menyampaikan pendapat. Nah, untuk di PT PJB sendiri, pengelolaan sumber daya manusia dilakukan untuk karyawan PT PJB itu mulai dari training, terus juga pelatihan-pelatihan, soft skill maupun hard skill. Lalu kemudian untuk distribusi dan pemasaran, jadi di sini saya akan melakukan penggambaran sedikit mengenai distribusi yang dilakukan oleh PT PJB khususnya di unit pembangkitnya. Mulai dari PLTA atau PLTGU-nya, PLTG, dari pembangkitnya akan disalurkan menuju saluran transmisi, lalu ke gardu induk. Di sini gardu induk, di sini juga ada PLTD, ke gardu induk juga, untuk penyalurannya menggunakan saluran transmisi. Di sini bisa terlihat ke industri besar, lalu setelah disalurkan ke gardu induk, disalurkan ke industri besar, industri menengah atau kecil, sekolah atau perguruan tinggi, perumahan, kantor atau pertokoan, hingga energi listrik yang dihasilkan bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pemasarannya sendiri, langsung di bawah naungan PT PLN Persero. Baik, kita akan masuk ke topik pembahasan inti. Untuk latar belakangnya, dikarenakan PT PJB merupakan anak perusahaan dari PT PLN Persero dan memiliki unit pembangkit yang cukup banyak, terdapat 32 unit pembangkit yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga banyaknya karyawan yang bekerja di unit pembangkit berdasarkan lingkungan sekitar daerah unit pembangkit itu sendiri. Meskipun terdapat beberapa karyawan yang merupakan pendatang dari daerah luar. Namun dengan adanya perbedaan kebiasaan, adat, budaya, dan sebagainya, inilah yang membuat kebiasaan dalam bekerja itu berbeda-beda. Dan kemudian dengan saat ini untuk PT PJB telah menerapkan industri 4.0 di mana pembangkit di masing-masing unit pembangkit dapat dipantau secara langsung di kantor pusat. Jadi kalau misalnya pun ada gangguan ataupun ada kesalahan dan energi yang dihasilkan dari masing-masing unit pembangkit itu bisa melaporkan menggunakan suatu sistem dan itu bisa diterima oleh kantor pusat dan bisa dipantau oleh kantor pusat. Dan dalam perkembangannya, saat ini PT PJB telah mengembangkan sistem tersebut agar menjadi lebih baik lagi. Pada kesempatan kerja praktek saya beberapa waktu lalu, saya berkesempatan untuk membuat alur proses dan pendokumenan dalam sistem soket yang difokuskan pada keandalan suatu pembangkit di PT PJB Surabaya. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang tersebut, maka
rumusan masalah yang dapat diambil yaitu bagaimana alur proses dan pendokumenan yang baik pada sistem pengoptimuman keandalan dan efisiensi terintegrasi atau soket di PT PJB Surabaya. Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk membuat alur proses dan pendokumenan dalam optimalisasi reliability pada soket atau sistem pengoptimuman keandalan dan efisiensi terintegrasi, sehingga dalam pembuatan sistem dapat sesuai alur proses yang telah dibuat. Terdapat batasan masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, di mana yang pertama, penelitian dilakukan di bagian ICOR atau Intelligence Center of Optimization for Reliability and Efficiency yang ada pada divisi bidang engineering pembangkit atau BEKI PT PJB Surabaya, Jawa Timur. Yang kedua, data yang digunakan adalah data alur proses pada reliability dan efisiensi pada pembangkit. Yang ketiga, pembuatan dan pengembangan konsep alur proses berfokus kepada reliability pada pembangkit. Yang keempat, tidak menganalisa dengan detail mengenai reliability maupun efisiensi. Dan yang kelima, penelitian hanya dilakukan selama 1 bulan. Dari penelitian ini, saya berharap dapat memberikan manfaat kepada pembaca maupun penulis dan pihak perusahaan. Untuk penulis sendiri, sebagai saya pribadi, dapat menjadi pembelajaran sesungguhnya dalam perusahaan serta memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penelitian, menganalisa, dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari dari mata kuliah dalam kondisi sesungguhnya. Untuk bagi perusahaan dapat memberikan masukan kepada PT PJB Surabaya terutama pada penerapan alur proses sistem terintegrasi pembangkit dalam optimalisasi keandalan dan efisiensi. Dan bagi pihak lain menambah bahan bacaan dan memberi manfaat bagi pihak yang lain serta menjadi masukan untuk penelitian berikutnya. Untuk metodologi penelitian, untuk objek penelitiannya sendiri dilakukan di PT Pembangkitan Jawa Bali Surabaya yang difokuskan pada sistem reliability pembangkit yang dimiliki oleh unit pembangkit PT PJB. Untuk tempat dan waktu penelitiannya pada tanggal 6 Januari sampai dengan 31 Januari 2020 bertempat di PT PJB Surabaya. Khususnya di bidang engineering pembangkit dan pada divisi ICOR. Untuk kerangka penelitian, diawali dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, lalu dilakukan pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini saya lakukan menggunakan data primer dan data sekunder, di mana untuk data primer saya melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan karyawan yang ada di PT PJB. Untuk data sekundernya saya mengambil melalui literatur mengenai keandalan pembangkit. Untuk pengolahan datanya, saya melakukan pendeskripsian pada masing-masing subkategori yang akan digunakan pada keandalan pembangkit, lalu menentukan gap-nya dan user minimum requirement, lalu membuat blok diagram keandalan pada soket, dan membuat blok diagram secara umumnya. Untuk analisis hasilnya, melakukan analisis dari hasil blok diagram, kemudian melakukan kesimpulan dan saran. Untuk pengolahan data, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai blok diagram secara umum, di mana ini merupakan hasil blok diagram mengenai sistem pengoptimulan keandalan dan efisiensi terintegrasi atau blok diagram secara generalnya. Saya akan menggambarkan secara umum seperti ini merupakan sensor yang berasal dari pembangkit dan ada beberapa kategori pendukung seperti data history, data EAM, big data, data design, dan logic boiler control. Di mana sensor ini akan masuk menjadi smart signal atau sinyal cerdas untuk digunakan sebagai analisis pertama, yaitu Advanced Maintenance Strategy, dan untuk
mengidentifikasi atau mengidentikatorkan aset health-nya dan menghasilkan suatu auto recommendation. Kemudian ini untuk optimalisasi dalam kehandalan. Kemudian untuk optimalisasi efisiensi di mana terdapat boiler auto tuning, di mana terdapat inputan berupa data desain, kemudian sensor DCS untuk thermal performance analytics-nya. Kemudian ini akan menghasilkan sebuah analisa heat rate yang mendapat inputan berupa startup time and full analytics. Dari analisa heat rate ini akan menghasilkan auto recommendation. Auto recommendation juga memerlukan seperti big data, lalu juga memerlukan inputan data lainnya. Untuk boiler auto tuning sendiri memerlukan sensor DCS, pemodelan soot blowing optimization, jadi ada pemodelan terlebih dahulu, lalu ada pemodelan combustion optimization. Di sini akan menggabungkan dan menganalisis, menggabungkan dan membandingkan, serta menganalisis boiler performance itu sendiri. Dan hasilnya akan mendapatkan initial optimization value. Dari initial optimization value ini akan menghasilkan sebuah execution control dan feedback control. Jadi di sini akan ada feedback loop di mana apabila ada execution control dan dilakukan lalu terdapat feedbacknya lagi, di sini akan diperbaiki secara terus-menerus. Dari hasil optimalisasi kehandalan dan optimalisasi efisiensi akan menghasilkan sebuah event system management. Di sini akan membentuk sebuah sistem manajemen informasi yang akan menampilkan data-data yang dibutuhkan di dashboard dan dalam bentuk mobiling. Jadi untuk dashboardnya sendiri secara umum akan menghasilkan sebuah visual indicator performance, visual indicator reliability optimization, visual indicator efficiency optimization, dan tools indicator. Sedangkan pada mobiling akan mendapatkan messengers bahwa pemberitahuan bahwa terjadi sesuatu pada pembangkit tersebut. Ini merupakan gambaran untuk sistem yang akan diterapkan di unit pembangkit. Kemudian untuk blok diagram keandalan, karena saya memfokuskan di sini hanya pada keandalan saja, terbatasnya waktu yang tidak bisa membuat saya menyelesaikan hingga efisiensi dan boiler auto tuning, sehingga saya menyelesaikan pada optimalisasi keandalan. Pada optimalisasi keandalan, saya menjuruskan atau mendetailkan lebih ke dalam fokus utamanya keandalan pada suatu pembangkit. Jadi pertama-tama untuk sensor yang ada pembangkit diterima oleh sistem tersebut dan dimodelkan anomali asetnya. Di sini akan dibandingkan data aktual versus data historinya dengan menggunakan similarity based modeling (SBM) atau long short term memory. Nah, di sini dari hasil pemodelan ini akan menerima inputan terlebih dahulu, yaitu filterisasi data yang ada pada data histori. Nah, kemudian dari permodelan ini akan menghasilkan sebuah smart signal detection. Dari smart signal detection ini akan dibagi menjadi dua, yaitu diagnostic rules atau prognostic rules. Jadi ada dua. Ketika dia diagnostic rules, maka dia akan dilakukan suatu metode yaitu failure mode analysis dan root cause analysis. Sedangkan untuk prognostic rules akan menghasilkan rekomendasi anomali. Tidak hanya dua ini, untuk smart signal ini akan menghasilkan juga RAM analysis. Untuk RAM analysis sendiri, dia akan melakukan survival analysis dan statistic distribution. Untuk FMA sendiri akan memberikan atau menghasilkan update maintenance planning yang akan digunakan untuk advanced maintenance strategy. Untuk root cause analysis akan menghasilkan rekomendasi korektif yang akan digunakan juga pada advanced maintenance strategy. Pada RAM analysis menggunakan data IAM pada statistik dan distributionnya.
Dan dari hasil RAM analisis tersebut akan menghasilkan suatu reliability index dan MTBF dan MTTR. Dari hasil ini akan sebagai inputan pada advanced maintenance strategy. Serta rekomendasi anomali juga digunakan untuk advanced maintenance strategy. Di advanced maintenance strategy dilakukan pengelolaan untuk inventory management, cost benefit analisisnya, lalu life cycle cost analisisnya. Ketika ketiga ini menghasilkan suatu data, maka dapat memberikan rekomendasi dan financial judgment-nya. Jadi dari kendala sensor masuk ke dalam diterima oleh smart signal, lalu dianalisis termasuk ke kendala seperti apa untuk dianalisis rekomendasi tepat seperti apa yang perlu dilakukan untuk menangani masalah tersebut. Lalu setelah mendapatkan rekomendasi tersebut dilakukan event management. Event management ini seperti eksekusi dan dimasukkan ke dalam program kerja. Nah, untuk rekomendasi sendiri akan ditampilkan di dalam dashboard di sistem tersebut. Dashboard sendiri sangat penting untuk memberi informasi kepada operator maupun kepada karyawan. Untuk dashboardnya sendiri berisikan plan monitoring system, piping and instrumentation diagram simplified, peta kesehatan unit, availability index, reliability block diagram, event information, status plan information, critical asset ranking, Pareto maintenance cost, grafik smart signal, grafik data operasi, daftar usulan program kerja, auto recommendation, dan judgment information. Jadi di sini nanti ada beberapa rekomendasi di dashboardnya, lalu beberapa pilihan, solusi apa yang bakal ditawarkan, seperti itu. Baik, masuk ke kesimpulan. Yang pertama, pendokumenan yang dibuat berupa pendeskripsian masing-masing kategori, gap yang ada pada masing-masing kategori, blok diagram secara umum yang untuk soket dan blok diagram optimalisasi keandalan pada sistem soket yang dibuat. Jadi, di sini sebelum saya membuat blok diagram sebelumnya, itu saya menganalisis terlebih dahulu dari sistem yang sudah ada, hal apa yang sudah ada ataupun yang belum ada, ataupun yang perlu diperbaiki untuk sistem berikutnya. Kemudian pada blok diagram general menggambarkan secara umum dalam pengoptimuman pembangkit yang diantaranya keandalan, efisiensi, dan boiler auto tuning. Pada blok diagram keandalan menggambarkan alur proses optimalisasi keandalan pada pembangkit yang menghasilkan keluaran dashboard pada soket yang dirancang. Kemudian untuk saran yang dapat saya berikan yaitu pengembangan konsep dalam pendokumenan optimasi keandalan dapat diperbaiki dan diperbarui terus-menerus agar dokumen yang ada telah sesuai dengan yang ada di lapangan. Jadi saya harapkan apabila ada perubahan-perubahan dapat disesuaikan kembali sesuai dengan yang ada saat ini. Lalu pencatatan pada alur proses sangat penting dan perlu dilakukan secara terus-menerus agar memiliki dasar dalam pembuatan suatu sistem atau program kerja yang dilakukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada pihak PT PJB yang telah memberikan kesempatan kepada saya pribadi untuk melaksanakan kerja praktek pada bulan Januari beberapa waktu lalu. Dan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Musin, atas kesempatan saya menyampaikan hasil kerja praktek yang telah saya lakukan beberapa waktu lalu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.